I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Mashur MSI selaku dosen pengampu semester 2 mata kuliah MSI. Dan tak lupa yang saya banggakan dan saya hormati teman-teman setia WS senasib dan seperjuangan. Perkenalkan diri, kami dari kelompok 3 yang akan menerangkan problematika ilmu Islam. Sebelum kita membahas tentang problematika ilmu Islam, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ayu Putra, NIM 1234 0016, dan nama teman saya Muhammad Andi Hafiz 1232 03 kali, dan salah satu lagi Ahmad Fuad Hashim 1234 003, dan yang terakhir Muhammad Famrih 1232 03 kali 1. Sebelum kita memulai tentang membahas tentang problematika Islam, ada sedikit pituah dari Jenderal Sudirman yang berkata, dengan ilmu kita menuju keilmuan. Ilmu tak melulu soal angka, tetapi ilmu bekal untuk hidup. Mari kita akan membahas tentang problematika ilmu Islam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Di sini saya akan membaca tentang problematika integrasi ilmu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan pembaruan pendidikan Islam melalui pembahasan dan penelitian pustaka. Islam mengalami desakan yang hebat dari penetrasi Barat ketika memasuki abad ke-18. Keadaan tersebut membuat sebagian umat Islam membuka mata dan menyadari akan kemunduran yang sedang dialami apabila dihadapkan dengan kemajuan Barat. Keunggulan militer dan sains Barat menjadikan umat Islam sadar dan keterbelakangannya sehingga menumbuhkan semangat kebangkitan Islam. Dalam rangka pencarian identitas teoritis untuk mengkaji persoalan yang terkait dengan integrasi keilmuan, pada bab ini akan dikemukakan perdebatan teori tentang integrasi dan dikotomi keilmuan dalam ramah pendidikan di kalangan intelektual muslim dan Barat. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan pembaruan pendidikan Islam. Melalui pembahasan dalam penelitian pustaka, Islam mengalami desakan yang hebat dari penetrasi Barat ketika memasuki abad 18. Keadaan tersebut membuat sebagai umat Islam membuka mata dan menyadari akan kemunduran yang sedang dialami apabila dihadapkan dengan kemajuan Barat. Keunggulan militer yang sains Barat, umat Islam sadar akan keterbelakangannya sehingga menumbuhkan semangat kebangkitan Islam. Pertama, problem ideologis tujuan pendidikan Islam kurang diarahkan pada tujuan yang positif. Umat Islam tidak mengingatkan secara efektif akan pentingnya ilmu pengetahuan dan orientasi ideologinya. Umat Islam kurang menyadari bahwa mereka
berada di bawah perintah moral kewajiban Islam untuk belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini berakibat pada kekurangannya dorongan belajar di kalangan umat Islam. Tujuan pendidikan dalam dunia Islam hanya prioritas kepada kehidupan akhirat dan cenderung definisi pendidikan Islam hanya dijadikan sebagai penyelamat umat Islam dan dari kerusakan yang timbul dari gagasan Barat yang datang melalui berbagai disiplin ilmu pengetahuan umatnya. Gagasan yang mengancam standar mayoritas tradisional Islam ke dalam seperti ini memunculkan golongan yang menolak segala hal yang berbuat berat. Bahkan terdapat golongan yang mengharamkan mengambil ahlian ilmu pengetahuan dan teknologi dari Barat. Sekian dari saya. Kedua, dualisme dalam sistem pendidikan. Fazlur Rahman mengatakan bahwa dikotomi dan dualisme dalam sistem pendidikan ini telah melanda negara-negara muslim ataupun negara yang sebagian besar penduduknya muslim. Sistem pendidikan tradisional dalam dunia Islam didasarkan pada seperangkat nilai yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Al-Quran menyebutkan bahwa tujuan pendidikan yang sesungguhnya adalah untuk menciptakan manusia yang patuh dan taat kepada Tuhan sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran. Sementara pendidikan modern meskipun tidak secara khusus mengesampingkan Tuhan, namun berusaha tidak melibatkan dalam menjelaskan asal-usul jagat raya atau fenomena yang berhubungan dengan manusia. Ketiga, problem bahasa. Problem bahasa terkait dengan pendidikan tinggi dan pemikiran. Umat Islam masih lemah dalam mengembangkan bahasa sesuai dengan konteks budaya masing-masing bangsa muslim dalam mengartikulasikan wacana-wacana keilmuan. Umat Islam ibarat masyarakat tanpa bahasa. Bahasa merupakan problem tersendiri karena konsep-konsep murni tidak akan pernah muncul dari dalam pikiran kecuali melalui kata atau bahasa. Dengan kata lain, tanpa adanya bahasa yang memadai tidak akan muncul konsep-konsep yang bermutu sehingga yang terjadi hanyalah peniruan dan pengulangan. Menurut Fazlur Rahman, umat Islam harus segera mengembangkan satu bahasa yang memadai dengan cepat karena kemajuan dunia tidak akan terhenti dan menunggu ketertinggalan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sekaligus menerangkan bahwasannya problematika pendidikan dan kemunduran Islam. Problem periode pertengahan atau fase kemunduran dunia Islami dimulai dengan jatuhnya kota Baghdad dan Cordova sekitar tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Faktor pemicu melemahnya kekuasaan Islam di Baghdad dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal umat Islam antara lain: pertama, adanya persaingan tidak sehat antara beberapa bangsa yang terhimpun dalam Daulah Abbasiyah, terutama bangsa Arab, Persia, dan Turki. Kedua, konflik beberapa aliran pemikiran dalam Islam yang sering menyebabkan konflik berdarah. Ketiga, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dari pusat kekuasaan Islam di Baghdad. Keempat, kemerosotan dalam bidang ekonomi akibat kemunduran dalam bidang politik. Sementara faktor eksternalnya yang menyebabkan kemunduran Islam antara lain: pertama, terjadinya perang salib
dan beberapa golongan. Kedua, hadirnya tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang membumihanguskan perpustakaan serta bangsa-bangsa serta lembaga-lembaga pendidikan di Baghdad. Faktor inilah yang secara langsung menyebabkan hancurnya dinasti Abbasiyah dan jatuhnya kota Baghdad. Periode kemajuan pendidikan Islam, periode kebangkitan umat Islam dimulai sekitar tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Keadaan dunia Islam pada periode pertengahan melahirkan berbagai macam persoalan. Salah satunya masalah yang muncul adalah paradigma dikotomi terhadap ilmu dan agama. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai hal yang tidak terkait dengan agama. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang tidak mengenal istilah dikotomi. Dalam sejarah keilmuan Islam pada abad ini sampai dengan abad ini tidak terkenal. Abad 7 hingga abad 12 tidak dikenal istilah dikotomi antara pendidikan agama dengan sains, membedakan atau bahkan memisahkan keduanya merupakan pandangan sekuler. Namun demikian, sejarah menunjukkan bahwa tradisi keilmuan Islam yang berkembang hingga masa modern pada kajian teks dalam bidang bahasa, hadis, dan fikih ini tidak mampu mengatasi problematika yang muncul dari ilmu pengetahuan modern. Sementara tradisi keilmuan Barat menganggap bahwa wahyu atau agama merupakan bidang metafisika yang dianggap sebagai pengetahuan yang berada di luar jangkauan kebenaran rasional. Integritas ilmu lintas tokoh. Para pemikir Muslim telah mengklarifikasi dan mendeskripsikan ilmu pengetahuan menjadi sebagai kategori. Walaupun terdapat klarifikasi ilmu pengetahuan, namun terdapat kesepakatan di kalangan keilmuan Muslim bahwa dalam tradisi intelektual Islam terdapat hierarki dan kesatuan ilmu. Pengklarifikasian ilmu bukan dilakukan tanpa tujuan. Salah satunya tujuan klarifikasi adalah untuk menuntut siswa dan memilih salah satu disiplin ilmu untuk ditekuni, karena perbedaan kebutuhan jiwa pada ilmu dan seni antara orang dengan orang yang lainnya. Sedangkan Al-Farabi mengklarifikasi ilmu dengan beberapa tujuan. Pertama, sebagai petunjuk umum bagi para siswa sehingga mereka dapat mempelajari subjek yang bermanfaat. Kedua, untuk mempelajari hierarki ilmu pengetahuan. Ketiga, berbagai macam individu dan subdivisi ilmu pengetahuan memberikan manfaat untuk menentukan spesialis. Keempat, sebagai informasi tentang apa yang harus dipelajari sebelum menentukan keahlian dalam bidang keilmuan, terutama dikaitkan pula bahwa
Tujuan utama klasifikasi ilmu adalah untuk mengetahui tatanan dan hubungan antara berbagai macam disiplin ilmu yang ada. Kekacauan aturan kurikulum modern di berbagai negara Islam saat ini tidak lain disebabkan karena visi hengkris ilmu sebagaimana dengan terdapat dalam sistem pendidikan tradisional. Oke, terima kasih.